Cinta kepada Yesus adalah perjalanan seumur hidup bagi kita semua. Shalom saudara terkasih, senang sekali berjumpa dengan saudara dalam program Pastor Talk. Saya berdoa setiap kita ada dalam penyertaan dan sukacita penuh dari Tuhan. Amin. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan tentang kesetiaan. Saudara tahu nggak setia itu apa? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia berarti tetap teguh dan patuh, tidak berubah, taat, dan berpegang pada janji, keyakinan, atau orang yang dipercayai. Di sini orang yang setia tidak berarti dia nggak pernah goyah, tapi tetap bertahan meski keadaan berubah, tetap percaya meski belum melihat hasilnya, tetap taat meski jalannya tidak mudah. Dari Alkitab kita belajar banyak tentang kesetiaan. Dari Abraham kita belajar Abraham tetap percaya pada janji Tuhan walau usia dan situasi sudah tidak masuk akal. Daniel tetap berdoa kepada Allah meski dia tahu nyawanya terancam. Dan dari Tuhan Yesus sendiri yang tetap taat sampai mati di kayu salib demi kasihnya kepada kita. Jadi itu gambaran kesetiaan. Bukan hanya kata, tapi tindakan yang bertahan, bahkan ketika keadaan tidak bersahabat. Sekarang kita bahas iman. Banyak orang yang mulai dengan semangat, tapi Tuhan merindukan bukan hanya yang awalnya menyala-nyala, melainkan akhirnya yang tetap setia. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita bukan cuma semangat di awal, tapi juga setia sampai tua. Bagaimana supaya iman kita tetap hidup dan bertumbuh sampai garis akhir. Yang pertama, melalui disiplin rohani. Saudara, iman itu seperti api unggun, harus dijaga biar gak padam. Kita bisa menjaganya lewat disiplin rohani dalam banyak hal. Berdoa, membaca firman, bukan karena kewajiban, tapi karena lewat berdoa dan lewat membaca firman, kita bisa mendapat kekuatan baru. Kalau saudara merasa doa saudara sederhana, pembacaan firman biasa aja, percaya, kesetiaan kecil yang dilakukan terus-menerus itu akan membentuk keteguhan yang besar. Yang kedua, melalui komunitas yang menopang. Kita tidak bisa setia sendirian. Iman itu bukan lomba individu. Kita tetap butuh komunitas, kita butuh teman perjalanan. Kita butuh orang-orang yang bisa menegur kita saat kita mulai dingin. Kita perlu teman-teman yang mendoakan saat kita lemah dan menguatkan saat kita mulai ragu. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 10 ayat 24-25, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Setia sampai tua bukan berarti tidak pernah lemah, tapi kita tahu dengan siapa saja kita bisa berbagi cerita, kita bisa berbagi pengalaman, dan kita bisa bersandar. Yang ketiga, menghadapi keraguan dan kelelahan rohani. Kalau saudara pernah atau sedang merasa doa saudara hampa, atau mungkin pelayanan saudara terasa berat, dan saudara mulai berpikir, Tuhan, masih ada gunanya nggak sih semua ini? Saudara perlu tahu, kelelahan rohani itu nyata, ada. Tapi Tuhan tidak marah dengan kita. Kalau kita ingat Elia pun pernah mau menyerah. Tapi Tuhan datang bukan
lewat badai, bukan lewat gempa. Tuhan datang dengan kasih. Dia datang untuk menguatkan, bukan menghakimi. Tuhan memberi Elia roti dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh. Itu yang Tuhan mau katakan untuk saudara. Bangunlah, makanlah, perjalananmu masih jauh. Yang artinya, Tuhan itu belum selesai dengan hidup saudara. Saudara terkasih, setia sampai tua bukan soal kuatnya kita, tapi soal kasih karunia Tuhan yang menopang kita setiap hari. Kita bisa belajar menjaga disiplin rohani, berjalan bersama komunitas, dan bertahan di tengah keraguan dan kelelahan. Sampai suatu hari nanti, kita bisa berkata dengan damai, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari saudara, kita terus memilih untuk mencintai Tuhan Yesus setiap hari, dalam hal kecil ataupun hal besar. Saya berdoa Tuhan yang memimpin, menolong, dan memampukan kita semua untuk melewati setiap musim hidup kita dengan setia. Amin. Selamat beraktivitas saudara, beraktivitas dengan penuh sukacita, dan jangan lupa bagikan renungan ini ke keluarga ataupun teman-teman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.